Hai Sobat Queen, berjumpa lagi dengan wisata horor bersama Queen. Masih ingat dengan wisata horor Rumah Belanda bagian pertama? Kali ini Queen akan melanjutkan wisata horor Rumah Belanda bagian kedua. Penjajahan Belanda yang cukup lama di tanah air, yaitu sekitar kurang lebih 350 tahun, membuat banyak peninggalan Belanda di tanah air. Peninggalan ini berupa bekas benteng pertahanan, gedung-gedung tua bekas kantor administrasi perusahaan Belanda yang pernah ada di Indonesia. Ada juga pabrik-pabrik tua seperti pabrik pengolahan karet, pabrik rokok, dan pabrik gula. Banyak di antara bangunan peninggalan Belanda ini yang masih difungsikan sampai saat ini, karena memang kondisinya masih layak untuk operasional. Seperti misalnya pabrik-pabrik gula yang menyebar di berbagai daerah di Jawa. Benteng-benteng peninggalan Belanda pun masih banyak yang terawat dengan baik. Sebagai aset budaya, sudah sepantasnya peninggalan sejarah itu memang harus kita jaga. Di antara banyak peninggalan penjajahan Belanda, yang paling banyak kita temui adalah Rumah Belanda. Rumah bekas hunian keluarga Belanda ini memang menjadi bangunan yang cukup menarik di masa kini. Bentuknya yang berbeda dengan bangunan-bangunan modern. Kisah yang melatar belakanginya pun cukup menarik. Setidaknya hampir semua memiliki kisah suram. Memang, penjajahan adalah satu situasi yang sama-sama tidak mengenakkan, baik bagi penjajah sendiri ataupun yang dijajah. Nah, berikut ini adalah cerita atau kisah tentang sebuah rumah Belanda di kota Surabaya. Queen tidak menyebutkan lokasi keberadaannya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik, mengingat rumah tersebut kebetulan milik pribadi seorang ahli waris dari pemilik sebelumnya yang masih berdarah campuran Belanda dan Indonesia. Jadi pada masa itu sekitar tahun 1930-an, rumah tersebut dihuni oleh seorang warga Belanda yang menikah dengan seorang wanita pribumi setempat. Menir itu sangat menyayangi istrinya. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Sang menir adalah seorang pegawai administrasi di kantor administratif kota pada saat itu. Menir ini cukup terpandang, sehingga dalam setiap hari hampir selalu ada undangan untuknya menghadiri pesta atau pertemuan. Istrinya yang seorang pribumi adalah seorang wanita yang cantik. Jika menir mengajak istrinya pergi dalam sebuah undangan pesta, maka menir dengan bangga akan memamerkan kecantikan istrinya. Putri mereka diasuh oleh 2 orang wanita pribumi. Dan karena menir serta istrinya
sering bepergian keluar rumah untuk menghadiri pesta dan undangan lainnya, maka mereka sering hanya meninggalkan anak perempuan mereka bersama pengasuhnya. Suatu hari Menir terkejut. Putri sematawayangnya yang cantik hampir tidak bisa berbahasa Belanda. Yang paling mengejutkan, putrinya itu bahkan tidak memiliki etika atau sopan santun seperti layaknya gadis blasteran Belanda. Menir pun memanggil istrinya untuk membicarakan hal yang tidak mengenakkan mengenai putri mereka tersebut. Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil seorang guru yang bisa mengajar putri mereka menjadi layaknya seorang gadis blasteran Belanda. Seorang guru datang beberapa hari kemudian. Tetapi alangkah terkejutnya Menir, karena hanya beberapa hari saja sang guru sanggup bertahan mengajar putrinya. Menir bertanya kepada sang guru, hal apa kiranya yang membuat sang guru tidak betah mengajar putri Menir? Maaf Menir, saya terpaksa mengatakan ini. Putrimu memiliki sikap buruk yang harusnya tidak dimiliki oleh seorang putri keluarga terhormat sepertimu. Sang guru menjawab Menir, kalau begitu aku mohon padamu untuk mengajarinya hal-hal baik yang sudah sepantasnya dia pelajari, kata Menir. Tidak bisa, sang guru menggeleng. Dia tidak mau belajar. Kukira putrimu bukan gadis biasa seperti gadis lainnya. Aku tidak bisa mengatakannya. Menir, lihat sendirilah putrimu. Nanti Menir akan paham apa yang saya maksud dengan hal tidak biasa pada putrimu. Menir termenung. Hari-hari berikutnya dia memang banyak memperhatikan putrinya, dan dia akhirnya memahami hal tidak biasa pada putrinya yang dimaksud sang guru. Putrinya begitu liar dan kasar. Setiap hari gadis kecil itu selalu membuat keributan dan gaduh di rumah. Suatu hari Menir memanggil seorang dokter yang memahami ilmu kejiwaan. Dia ingin sang dokter memberi saran untuk mengembalikan putrinya seperti gadis kecil lainnya. Lalu sang dokter pun datang untuk memeriksa gadis kecil Menir. Sayang sekali, kata sang dokter. Aku sudah memeriksanya dan kukira tidak ada masalah, baik dengan kesehatan jasmani atau kesehatan mentalnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya menjadi nakal dan liar. Tanyalah istrimu. Sebagai ibunya, pasti dia memahami apa yang terjadi dengan anaknya. Ibu dan anak pasti mempunyai ikatan batin yang kuat. Suatu hari, Menir baru saja kembali dari bekerja.
ketika dia melihat keributan di belakang rumahnya. Menir segera menuju ke belakang. Dia begitu terkejut melihat pemandangan di belakang rumahnya. Seorang pegawai memberitahunya, anaknya tercebur dalam sumur tanah di belakang rumahnya ketika sedang bermain. Beberapa orang sudah berusaha menolongnya sejak tadi. Tapi anehnya, sampai hampir sore, gadis kecil itu tidak pernah ditemukan di dalam lubang sumur. Gadis itu seolah-olah raib begitu saja di dalam sumur. Aneh memang. Menir dan istrinya begitu terpukul. Segala upaya pun dilakukan untuk menemukan kembali jasad putri kecil mereka. Dan hasilnya nihil. Suatu malam, Menir terbangun dari tidurnya. Dia mendengar keributan di kamar putrinya. Tanpa pikir panjang, Menir pun segera menuju ke kamar putrinya. Menir terkejut. Putri kecilnya itu terlihat sedang duduk di atas tempat tidurnya. Dia terlihat sehat, segar, dan tidak seperti seorang anak yang baru saja mengalami musibah tercebur ke dalam sumur. Menir begitu senang. Putrinya kembali dengan selamat. Malam itu pun Menir menyempatkan diri menemani putrinya bermain. Papi tidak boleh menceritakan kepada Mami jika aku sudah pulang, gadis kecil itu berkata kepada Menir. Kenapa tidak boleh? Mami pasti senang karena kamu telah kembali. Menir menyaut kepada putrinya. Tidak bisa. Gadis itu menyela kepada Menir. Papi tidak akan percaya jika aku beritahu sesuatu tentang Mami. Katakan saja, Papi akan berusaha percaya, jawab Menir. Sebenarnya, Mami tidak menyukaiku. Suara gadis kecil itu tiba-tiba menjadi sedih. Matanya berkaca-kaca. Apa yang kau katakan? Mami adalah orang yang melahirkanmu. Tentu dia menyayangi dan menyukaimu. Menir membantah pengakuan putrinya. Papi sudah berjanji untuk percaya kepadaku, kan? Jadi Papi harus percaya kepadaku sekarang. Anakku, Papi bisa percaya apa saja. Tetapi Papi sulit mempercayai hal ini. Tidak ada seorang ibu yang tidak menyukai anaknya. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Hari-hari berikutnya, Menir hampir selalu mengunjungi kamar putrinya ketika malam telah tiba. Dia diam-diam saja pergi ke sana tanpa sepengetahuan istrinya. Menir begitu gembira bisa menghabiskan waktu bersama putrinya. Mereka sering bermain semalam-malaman. Dan menjelang pagi, Menir baru kembali ke kamarnya untuk tidur. Demikian terus terjadi sampai beberapa waktu. Istri Menir pun akhirnya mengetahui dengan keganjilan suaminya. Suatu malam, dia menguntit diam-diam
suaminya ke kamar anaknya. Istri Menir sangat terkejut. Dari balik pintu, dia mendengar Menir berbicara dengan seseorang yang suaranya tidak asing dengannya. Dia pun lalu memberanikan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Tiba-tiba jantungnya berdetak-detak. Dia melihat ada putrinya yang hilang. Gadis itu bermain boneka di atas tempat tidurnya bersama suaminya. Bagaimana mungkin? Istri Menir ketakutan. Entahlah itu nyata atau tidak. Tapi sejak malam itu sering terjadi hal-hal yang tidak masuk akal di rumah keluarga itu. Payung yang terbuka sendiri, bola yang menggelinding, langkah-langkah kecil yang berlarian, dan suara senandung kecil dari kamar putrinya. Para pembantu dan pegawai Menir mulai merasa tidak nyaman. Apalagi sikap Menir pun mulai berubah. Menir sering berbicara sendiri dan kurang tanggap dengan pembicaraan orang lain. Dia seperti memiliki dunia sendiri, di mana hanya dia yang ada di sana. Hal yang sama juga terjadi dengan istrinya. Seorang kerabat yang merasa prihatin dengan mereka memanggil seorang dokter untuk memeriksa. Sang dokter pun dengan sangat menyesal, mengatakan ada baiknya jika mereka mengirim suami istri tersebut ke rumah sakit jiwa. Mereka menjadi gila karena rasa kehilangan yang terlalu dalam, kata seorang kerabat. Kasihan mereka. Kerabat yang lain menyaut. Setelah kejadian tragis yang terjadi kepada keluarga Menir itu, beberapa kali rumah sempat berganti pemilik. Tapi entah mengapa, semua hanya beberapa saat saja memiliki rumah tersebut. Rumah itu berganti-ganti pemiliknya, dan pada akhirnya selalu kosong. Bahkan pada saat pemilik terakhirnya. Masih beredar cerita tentang keangkeran rumah itu dari penduduk setempat saat ini. Misalnya pada saat tertentu, orang melihat rumah itu tiba-tiba terang benderang dan seperti menggelar sebuah pesta. Di waktu lainnya, ada yang melihat seorang anak wanita dan ibunya sedang duduk di teras yang gelap gulita. Selama beberapa waktu, cerita keangkeran rumah itu menyebar. Bukan hanya di penjuru kampung, tapi juga beberapa kampung-kampung sekitar. Entah sudah berapa kali para pedagang menemui fenomena seakan-akan ada pembeli yang memanggil dari rumah tersebut. Tetapi ketika keesokan harinya pedagang tersebut menghitung hasil penjualannya, dia melihat beberapa lembar daun kering terselip di sana. Dugaannya uang yang semalam dibayarkan oleh pembeli dari rumah Belanda itulah yang berubah menjadi daun. Sekarang ini lokasi rumah Belanda tersebut sudah lebih ramai daripada beberapa tahun yang lalu.
Tetapi meskipun demikian, keangkeran rumah tersebut tidak berkurang. Justru semakin hari semakin menyeramkan. Kondisi bangunan yang tua dan tidak terawat, juga tanpa penerangan yang memadai di malam hari, membuat para pelintas di jalan depan rumah tersebut mau tak mau merasa tak nyaman. Nah, Sobat Queen, bagaimana dengan di daerahmu? Adakah juga tempat-tempat menarik di daerahmu untuk dijadikan wisata horor? Komen di bawah ya.